permintaan. Jadi dengan kita memberikan harga-harga yang tadi diskon atau promo misalnya kelas 9,999 itu kan sudah sama-sama dari 50.000 dari 1.100 aja. Tapi karena dengan anggapan mata konsumen 4 itu lebih kecil daripada 5, itu malah meningkatkan penjualan. Nah itu akan meningkatkan permintaan karena dengan konsumen merasa oh ini harganya lebih murah nih, aku mau beli ini aja deh. Terus itu influence competition atau mempengaruhi pesaing. Jadi dengan menentukan harga yang tepat itu tuh jadi bisa
ditulis nama. Tulisannya Ini kewirausahaan. oh bukan rapat ini SKD ya? Buat apa Bukan KW. Kupikir KWU yang itu. bukan Pajak pasang itu buat produk sendiri sih. Taman ini juga nggak boleh, tapi kan hampir sama. ya tapi ya cuma kalau ini kan kita analisis usaha orang gitu. Oh, kita bukan merancang ya. Merancang misalnya desain sampai produk itu jadi, terus sudah dipasang. Ini banget itu masih ada. Yuk.
Ya, stop dulu. Nah, topik kali ini kita akan bahas tentang strategi harga yang tadi sudah dibahas panjang lebar oleh kelompok. Nah, setiap konsumen pasti akan membeli suatu produk. Contoh di sini saja, kalian ada yang pakai jaket, ada yang pakai kaos, ada yang pakai kacamata, ada yang bawa air mineral, ada yang bawa smartphone. Berarti kalian di sini sudah melakukan upaya dalam menggunakan produk. Untuk mendapatkan produk dan menggunakan produk serta menghabiskan kegunaan dari produk, pasti kalian membeli dari suatu produk. Misalnya saya tanya untuk Joshua, berapa harga jaket Joshua yang Joshua beli? Nah, pasti ada harga yang ditetapkan oleh produsen yang menghasilkan suatu jaket di mana bahan bakunya jaket yang terbuat dari kain jeans. Nah, pasti ada harganya. Kira-kira berapa harganya? Mereknya apa? Apa kira-kira ada misalnya 150.000 atau 200 misalnya kira-kira saja. Kalau misalnya seharga 300.000 berupa jaket jeans merek Korea misalnya. Nah, inilah harga yang ditetapkan oleh produsen yang menghasilkan suatu jenis industri tekstil, yaitu jaket yang berbahan jeans dengan harga 300.000. Nah, contoh misalnya laptop yang digunakan ini merek apa? Laptop atau notebook? Iya, mereknya Acer, maksudnya merek Asus notebook atau laptop? Notebook kira-kira harganya berapa? Kalau misalnya harga 5 juta untuk notebook Asus,
berdasarkan biaya produksi. Nah, berapa biaya produksi yang ditetapkan? Seperti contoh, mengapa harga mobil lebih mahal dibandingkan, saya beri contoh misalnya air mineral berupa aqua. Kenapa nih saya beri contoh ekstrim? Misalnya saya bandingkan mobil dengan air mineral aqua. Kenapa? Aqua lebih murah Rp5.000 untuk 250 ml, sedangkan mobil itu paling murah 180 juta untuk tipe Avanza atau Xenia. Nah, misalnya, kenapa mobil harganya biayanya lebih mahal? Nah, karena perhitungan terhadap biaya produksi, di mana mobil biaya produksinya lebih besar dibandingkan aqua. Oleh sebab itu penetapan harganya akan lebih besar karena menghitung dari nilai biaya produksi. Nah, selanjutnya dari jenis produk, ada yang mengasih contoh seperti apa penetapan biaya berdasarkan dari jenis produk atau barang yang dihasilkan. Nah, coba nih saya kasih contoh seperti apa jenis produk. Ya, terus. Nah, kenapa jenis produk seperti kebutuhan sehari-hari, misalnya kayak kecap, saus, terus micin, lalu sabun mandi, itu harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan produk-produk elektronik seperti misalnya sound system, seperti laptop, notebook, smartphone, tablet. Kenapa? Nah, harganya jauh lebih tinggi dibandingkan produk elektronik, dibandingkan produk kebutuhan sehari-hari seperti beras, kecap, saus, tepung terigu, teh, gula. Nah, kenapa? Iya, karena jenis produknya. Nah, karena jenis produknya itu kebutuhan sehari-hari, di mana tingkat permintaannya tinggi, maka harganya kompetitif bersaing, berbeda dengan elektronik. Karena jenis produknya elektronik itu membutuhkan upaya yang lebih dalam menghasilkan suatu produk, berarti harganya penetapannya akan jauh lebih tinggi. Nah, selanjutnya penetapan harga bisa berdasarkan dari teknologi. Nah, seperti apa nih? Ada yang masih pendapat berdasarkan teknologi. Penetapan harga berdasarkan dari nilai teknologi. Nah, coba nih paling belakang. Penetapan harga berdasarkan teknologi. Nah, ya, ya. Oke. Nah, betul seperti misalnya produk industri smartphone atau handphone, di mana smartphone atau handphone yang lebih canggih seperti dalam teknologinya terkoneksi dengan jam tangan, biasanya harganya akan jauh ditetapkan lebih tinggi dibandingkan hanya smartphone pada generasi sebelumnya. Kenapa? Karena ini teknologi yang ditawarkan. Begitu juga contoh yang lain seperti laptop. Sekarang ada beli Pentium 4. Nah, laptop Pentium 4 berapa sih? 300.000. Bahkan kalau di marketplace 200.000 sudah dapat. Coba Anda beli laptop dengan teknologi Core i10 yang second. Ini harganya masih tinggi. Di pasaran second aja 8 juta. Nah, kenapa? Karena berdasarkan nilai teknologi yang ditawarkan, karena teknologinya lebih baik. Ketika teknologi yang ditawarkan produknya itu sudah ketinggalan zaman terhadap generasi selanjutnya, berarti harganya akan jauh relatif lebih terjangkau. Nah, selanjutnya harga berdasarkan tempat. Ada yang masih pendapat seperti apa nih? Harga berdasarkan tempat. Nah, ya, silakan, boleh. Ya. Oke, betul. Seperti misalnya contoh ayam geprek sambal hijau. Nah, ketika dijual di pinggir jalan itu harganya 15.000.
Ditambah kalau ada beberapa restoran yang musik dan lain sebagainya, ada wifi gratis. Nah, sehingga tempat ini memberikan pengalaman. Sama seperti kalian, misalnya jalan-jalan ke tempat wisata. Nah, beli aqua nih. Nah, kalau di tempat biasa baru 5.000. Kenapa di tempat kayak wisata kayak Dufan, Ancol, Taman Mini, dan lain sebagainya harganya aqua bisa 10.000. Nah, bedanya berapa kali lipat? Dari 5.000 ke 20.000 per kali lipat ya. Nah, kenapa? Karena tadi itu tempat di mana ketika tempat wisata harganya akan jauh relatif lebih tinggi atau lebih mahal. Nah, penetapan harga juga ada berdasarkan dari lokasi. Nah, seperti apa nih? Ada yang ngasih pendapat penetapan harga berdasarkan dari lokasi. Lokasi. Berdasarkan waktu. Penetapan harga berdasarkan nilai waktu. Ya. Contoh Anda nonton bioskop, kenapa dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis harga nonton bioskop sampai Jumat itu relatif terjangkau. Ada 20.000, ada 30.000. Coba kalau nonton di hari Sabtu dan Minggu, nah bisa di 100.000 satu tiket. Ada yang 150. Kenapa kok harganya bisa berbeda? Senin sampai Oke, karena permintaan dari sisi waktu. Biasanya kalau Senin sampai Jumat kan orang nonton sedikit. Ya sudah, daripada tempat bioskop tidak memberikan masukan atau pendapatan, maka tiket dari bioskop dibuat dengan harga yang relatif terjangkau. Tapi karena hari Minggu itu relatif permintaan tinggi karena weekend, berarti harganya akan jauh lebih tinggi atau lebih mahal. Ada penetapan harga berdasarkan dari sisi manfaat. Seperti apa nih? Ada mau ngasih komentar dari sisi manfaat? Nah, dari sisi manfaat. Contoh, jam biasa ini dengan jam smartwatch, handphone, kenapa harganya jauh lebih mahal dibandingkan jam biasa? Oke, karena jenis manfaatnya adalah karena jam smartwatch itu memiliki berbagai fungsi selain untuk waktu, bisa untuk detak jantung, dikoneksikan dengan handphone, bisa menyimpan nomor telepon, bisa juga untuk call, bisa juga untuk menyimpan file foto-foto, PDF, dan juga bisa untuk melakukan WhatsApp. Nah, sehingga jam smartwatch handphone harganya jauh lebih tinggi dibandingkan jam biasa. Nah, inilah penggunaan atau manfaat dari produk berdasarkan penetapan harga dari sisi manfaat. Nah, tentu dari harga semua ini, mana yang terbaik nih? Kira-kira penetapan harga mana yang terbaik? Penetapan harga yang terbaik ya semua terbaik tergantung tujuan, fungsi, nah yang ditetapkan perusahaan terhadap produk yang dihasilkan. Nah, oleh sebab itu dalam penetapan harga ada tujuannya. Nah, kira-kira apa nih tujuan dari penetapan harga? Oke, mendapatkan laba. Artinya apa? Dengan adanya harga, perusahaan bisa menentukan dan memutuskan berapa nilai margin keuntungan dengan menaikkan nilai penjualan serta menentukan harga pokok penjualan. Nah, masih kan waktu dulu belajar manajemen operasional dalam penentuan harga, kita bisa menggunakan metode grafik di mana kita tentukan dulu harga fixed cost-nya berapa, lalu tentukan harga variable cost-nya, tentukan berapa target nilai penjualan, total revenue-nya, untuk apa?
mendapatkan nilai keuntungan dari nilai harga, di mana nilainya apa? Nilai laba sama dengan total revenue dikurang total cost. Nah, dengan apa? Menentukan ini, masih ingat nih? Apa nih? Break-even point atau titik pas, di mana total revenue harus sama dengan total cost. Nah, ini dia. Masih ingat nggak? Udah berubah ya, berubah. Terus mau berubah. Nah, kalau dalam akuntansi, bagaimana penetapan harga? Sudah belajar kan? Nah, dulu namanya kalau zaman saya kuliah akuntansi biaya, atau sekarang istilahnya apa? Masih sama? Sama. Oke. Akuntansi biaya. Nah, kira-kira bagaimana penetapan harga untuk akuntansi biaya? Masih ingat nggak? Nah, coba nih, kalau dulu belajar akuntansi biaya. Nah, bagaimana penetapan harga? Belajar akuntansi biaya. Masih ada akuntansi biasa biaya kan ada antara akuntansi satu kan? Apa antara akuntansi satu dan berarti nomor saya. Ya. Akuntansi biaya ada bentuk banyak yang namanya laporan keuangan manufacturing, yang dimana ada tanggung penjualan, terus biaya produksi. Nah, lalu lagi biaya tenaga kerja dan lain-lain, lalu dikurangi dari harga pokok penjualan, dikurangi lagi itu beban-beban dari logistik, air, telepon dan lain sebagainya. Lalu kalau itu masih dekat harga sebelum nilai keuntungan, lalu dikurangi lagi harga perusahaan melakukan pinjaman, kalau pinjaman berapa bunganya, berarti itu tenant for interest tax, lalu dikurangi pinjaman, lalu namanya earning interest tax. Setelah pinjaman dikurangi lagi ada pajak, dikurangi pajak berarti income before tax, sampai terakhir bagaimana laba bersihnya. Nah, inilah harga di dalam akuntansi biaya. Nah, selain ini apa tujuan dari penetapan harga? Apa tujuannya? Kira-kira? Oke, positioning. Nah, seperti apa nih positioning? Memposisikan harga. Nah, coba nih memposisikan harga, kira apa positioning? Tujuannya? Oke, kenapa ketika saya menyebutkan misalnya Ferrari, Lamborghini, lalu Harley Davidson, pasti banyak yang menyebutkan cuma mahal Pak, terus berkualitas, premium, terus orang-orang tertentu Pak yang pakai, nggak semua masyarakat atau konsumen menggunakan. Kenapa? Nah, timbul persepsi seperti itu di benak konsumen kira-kira. Nah, karena harga itu bisa memposisikan ketika misalnya harganya Harley Davidson misalnya paling murah standar 300 juta untuk produk standar dari Harley Davidson, berarti apa? Berarti memposisikan produknya yang premium berkualitas untuk kelas market atas, dengan rasa yang dimiliki apa? Ceruk pasar atau niche market dengan konsumen tertentu, tidak semua kalangan. Nah, ini dia contohnya berdasarkan positioning. Nah, lalu apa lagi tujuan dari penetapan harga? Selain untuk meningkatkan apa? Positioning, untuk dilakukan promosi. Nah, dalam apa? Meningkatkan nilai penjualan. Nah, masih ingat nilai penjualan kalau dalam pengantar ekonomi bagaimana menghitung nilai penjualan? Kira-kira masih ingat? Kalau dalam pengantar ekonomi udah belajar
dulu belajar mengantar ilmu ekonomi, bisa mikro atau makro. Kan mengantar ilmu ekonomi berapa semester? 1, 2, 3, 4. Hah? 2 ya? Oh, berarti lebih padat ya. Kalau zaman saya 3 semester. Iya, mengantar ekonomi mikro, terus teori mikro 1, teori mikro 2. Udah ketemu setiap hari, langganan, bangun trafik, rumus trafik. Nah, kira-kira apa? Dulu 3 semester, 3 semester mikro, 3 semester makro, 5 semester. Kalau dulu kan saya masih banyak susah semua. Sekarang nggak tahu lah. Terus lebih sedikit atau lebih? Bukan 4. Ya apa? Coba masih ingat waktu belajar ekonomi antar ekonomi, di mana dalam penetapan harga bisa berdasarkan promosi. Nah, tidak kita bisa menghitung dari peningkatan nilai penjualan berupa penetapan harga dengan tujuan promosi. Nah, apa itu kira-kira? Masih ingat? Rumus untuk melihat nilai penjualan yang dinamakan total revenue atau total nilai penjualan. Siap? Nah, price kali apa? Kali kuantitas. Nah, total revenue sama dengan price kali kuantitas. Nah, lalu tujuan dari penetapan harga itu apa? Menentukan nilai kualitas. Nah, ada yang mengasih kualitas seperti apa sih? Penetapan tujuan berdasarkan kualitas. Misalnya contoh Avanza. Nah, 180 juta. Kenapa Soluna itu paling murah 400 juta? Oh, bedanya jauh Pak antara Avanza dengan Soluna. Nah, tidak. Oke, karena kualitasnya, di mana dari kualitas mesin, cc-nya serta nilai horsepower kecepatan terhadap mobil tersebut. Nah, ini yang membedakan penetapan harga berdasarkan dari nilai kualitas. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana dengan strateginya yang bisa dilakukan oleh perusahaan terhadap harga? Nah, strateginya ada strategi berdasarkan dari nilai persaingan. Nah, ada yang mau kasih komentar berdasarkan persaingan. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan dari banyaknya kompetitor yang bersaing terhadap produk yang dihasilkan perusahaan yang sejenis. Misalnya contoh handphone atau kartu SIM card dari handphone, misalnya XL, seperti XL, smartphone,
gratis 30 hari untuk menggunakan media sosial, baik itu YouTube, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, ini penetapan harga berdasarkan persaingan. Lalu apa lagi berdasarkan persaingan? Nah, jangan lupa yaitu diskon potongan harga. Nah, seperti apa nih contoh diskon potongan harga? Oke, lalu bisa diskon dimulai dari 10% sampai dengan 75%. Nah, lalu apa lagi? Penetapan harga berdasarkan dari nilai harga paket. Nah, seperti apa? Anda makan di KFC McDonald beli satu ayam harganya bisa 50.000 atau 45. Tapi kalau paket sama nasi, nah, apalagi lagi promo sekarang beli di TikTok, nah bisa dapat 4 ayam ditambah 2 nasi sama 1 Coca-Cola. Nah, ini berdasarkan penetapan harga paket. Lalu apa lagi penetapan harga paket? Nah, beli handphone pada saat bulan promo, nah, penetapan harga paket Anda mendapatkan gratis powerbank, lalu headset wifi, nah, dan misalnya cashback 500.000. Nah, selain ini apa? Penetapan harga paket. Nah, berdasarkan penetapan harga, nah, strategi launching. Nah, contohnya apa nih strategi launching? Pada saat harga baru pertama kali ditawarkan harga launching. Ya, seperti beli 1 dapat 3 atau beli 2 misalnya. Beli 1 dapat 3 jangan ya. Beli 2 dapat 1 misalnya. Berdasarkan launching. Lalu apa lagi berdasarkan launching? Pameran rumah. Kenapa pameran rumah, apartemen rata-rata pada saat pertama kali launching produknya apartemen itu harganya 300, 500. Tapi lihat ya 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian udah naiknya jauh dari 900 juta. Nah, bahkan kalau mau rumah tingkat itu bisa udah hitungannya emberan 1,2, 1,3, padahal pertama kali launching cuma 800. Nah, kenapa nih? Nah, kenapa nih? Misalnya ada perumahan pada saat buka harga pertama masih 300. Nah, kalau rumah tipe minimalis, lalu kalau yang harga yang tingkat 2 lantai 300. Tapi lihat 1 tahun dalam kemudian harganya bisa melonjak sampai 900 juta. Nah, bahkan perumahan yang biasa yang minimalis dari 300 sampai 500 bisa naik langsung 600, 700. Nah, kenapa nih? Nah, tujuannya apa? Seperti launching untuk menarik daya beli dari konsumen untuk meningkatkan nilai permintaan terhadap produk. Untuk menarik permintaan terhadap produk. Nah, selain itu strategi penetapan harga berdasarkan dari wilayah atau area. Nah, contohnya apa nih berdasarkan wilayah atau area? Contoh, nah kenapa produk-produk elektronik yang Anda miliki ini? Nah, kayak handphone di Pulau Jawa harganya murah. Coba di kota besar harganya relatif terjangkau. Tapi coba Anda beli handphone. Nah, di daerah misalnya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, di Papua, di Sulawesi, harganya bisa berbeda sampai 5 juta bahkan sampai 8 juta. Kenapa? Karena kenapa di biaya berdasarkan wilayah. Oke, pertama dari biaya distribusi yang tinggi. Nah, sehingga penetapan harganya menjadi lebih besar karena biaya produksi, biaya transportasinya dan distribusinya jauh lebih tinggi.
Selain itu ada strategi apa lagi selain tadi diskon? Berdasarkan wilayah, berdasarkan launching, nilai paket. Nah, ada lagi penetapan harga berdasarkan nilai psikologi. Nah, ada yang tahu penetapan harga berdasarkan nilai psikologi strateginya? Ya, misalnya ada TTP, beli sekarang juga lagi kurang promo, Gambit Udel dengan harga Rp259.900. Nah, padahal itu pendekatan harga psikologi supaya apa? Supaya masyarakat atau konsumen menilai atau memiliki persepsi harganya masih Rp250.000, padahal Rp259.900 kurang Rp100 sudah Rp260.000. Berarti memainkan harga berdasarkan dari pendekatan psikologi. Nah, seperti kalian beli televisi atau teh Saga, beli sekarang juga bulan promo Rp499.999. Nah, padahal hanya kurang Rp1 sudah Rp500.000. Berarti penetapan harga berdasarkan memainkan faktor kejiwaan psikologi. Nah, sehingga nantinya dalam persepsi konsumen apa? Seakan-akan harganya masih Rp400.000, padahal hanya Rp1 sudah Rp500.000. Nah, ini contohnya. Nah, lalu lagi penetapan harga berdasarkan nilai premium. Nah, seperti apa premium? Penetapan harga eksklusif. Yang apa? Memberikan kualitas, nilai sensasi tersendiri. Nah, contoh, Anda makan steak. Kenapa harga steak? Orang bilang steak apa tuh? Wagyu. Nah, Wagyu harganya misalnya paling murah itu Rp1 atau Rp800.000. Nah, padahal sama-sama daging kok. Kenapa harga steak daging sapi biasa itu lokal harganya relatif lebih terjangkau, tapi bila ada steak Wagyu, nah harganya bisa Rp1.800.000, di mana steak Wagyu ini misalnya steak impor dari Australia, atau dari Jepang, atau dari Eropa. Nah, kenapa nih? Oke, karena memberikan kualitas daging sendiri. Oke, dan kualitas lemak. Lalu lagi. Oke, berarti satunya tidak secara natural. Nah, lalu lagi. Oke, makannya seperti apa tuh ya, sapi umum, sapi inosen ya orang bilang. Nah, memiliki kualitas, yaitu kualitas makanan sendiri. Nah, dan lain sendiri, dan lain-lain. Nah, selain itu juga penetapan harga bisa berdasarkan dari strateginya penawaran. Nah, seperti contohnya, kenapa misalnya saya menawarkan perangko kuno kepada Anda nih, kepada referan. Nah, pasti harganya kok perangko kuno buat apa? Udah, jualan saya kan 2.000 aja. Nah, pasti saya mau 2.000 berapa? Referan ini kan punya nilai historis sendiri. Kalau historis, saya mah yang penting perangko bisa digunakan atau enggak. Saya mah yang penting historis. Nah, kenapa pada saat saya menawarkan itu ditawarkan dengan harga yang rendah oleh referan, cuma 2.000 perak atau 2.000
historis. Kenapa? Iya kan, berdasarkan nilai penawaran. Nah, ketika ditawarkan dalam nilai yang tepat, seperti dalam kumpulan orang-orang yang mengerti terhadap nilai faktor kuno, harganya akan lebih tinggi. Nah, sama seperti kalian yang punya model antik, yaitu misalnya apa? VW Combo. Nah, kalau dijual di tempat galeri pada umumnya atau showroom umumnya, pasti dia wah, mobil butut, jadi mobil ini udah 4 juta aja. Nah, tapi ketika Anda beli di komunitas yang mengerti terhadap nilai barang antik seperti mobil VW Combo, nah tahun 70-an bisa dihargai bisa 30-40 juta. Nah, kenapa? Oh, di pasar showroom biasa harganya apa mobil ini? Barang ini Pak 5 juta udah bagus ya mobil Pak. Nah, tapi ketika ditawarkan di pasar komunitas produk atau barang antik bisa 30-40 juta. Nah, ayo dalam strategi. Ya. Oke, beda tempat, beda pasar sehingga beda terhadap penilaian dari fungsi dan manfaat dari suatu produk. Nah, ini dia. Serta nilai historisnya. Nah, selanjutnya apa nih? Kalau produk tersebut semakin lama nih produknya ditinggalkan konsumen, bagaimana penetapan harganya? Kayak Nokia nih sekarang, coba Anda beli Nokia 3310. Dulu di era tahun 2000 3310 masih 1.800, masih ada harganya. Nah, kalau pakai 3310 biarpun ringtone-nya masih ringtone monofonik, FM doang, mainannya 50 step panjang doang. Nah, itu udah dianggap pakai bawa zaman dulu itu, zaman saya masih kuliah tahun 2000. Nah, itu udah dianggap mahasiswa sultan bawa handphone 3310. Nah, tapi sekarang bagaimana? Ayo sekarang. Tinggal kenapa? Dijual paling cuma 200.000, paling tinggi 300.000. Nah, karena kenapa? Dari sisi penawaran yang semakin menurun. Nah, ini dia. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, ada strategi situasi. Nah, situasi. Kenapa pada saat kalian ke depan, nah, ke tempat hiburan misalnya Jepang, Ancol. Pada saat hari Senin, harga tiketnya 80.000. Coba kalian beli hari Sabtu Minggu, paling murah 250.000. Nah, kenapa kok harganya jauh ya? Atau kalian misalnya liburan ke tempat wisata pada saat high season Natal dan Tahun Baru. Nah, itu mau losmen aja, yang losmen jelek yang abal-abal itu 400.000. Nah, tapi kenapa pada saat bukan high season losmen yang biasa itu paling 100.000, 75.000 di TikTok sudah dapat. Nah, kenapa? Penetapan harga saat ini karena berdasarkan dari situ masih dengan kondisi terhadap nilai keadaan dan nilai permintaan. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Nah, dan ada
itu dimasukkan. Nah, sehingga perhitungan terhadap biaya handphone Samsung itu jauh lebih mahal karena dia akan memasukkan unsur-unsur daripada promosi berupa apa? Service centernya, nah, distribusinya. Nah, sehingga harga Samsung jauh lebih mahal dibandingkan handphone China. Kenapa handphone China itu lebih murah? Karena memotong biaya distribusinya dan promosinya. Nah, sehingga markup harganya jauh lebih rendah. Seperti contoh kalau handphone China kan jarang iklan di televisi. Kebanyakan mereka mengandalkan apa sih? Kalau handphone China seperti iPhone, lalu CV100 dan lain sebagainya, mereka mengandalkan media sosial. Nah, sehingga biaya daripada promosi jauh lebih rendah. Nah, lalu apa lagi kalau handphone China kelemahannya? Service centernya tidak tersedia di mana saja, dia ada tempat-tempat tertentu saja, sehingga biayanya jauh lebih terjangkau karena memotong biaya distribusi dan promosinya dalam markup harga. Nah, lalu apa lagi? Harga. Kenapa handphone China lebih murah? Seperti Tecno, Infinix, Xiaomi, Vivo, terus CV100, CV200, iPhone. Kenapa? Ya. Nah, tadi kan oke, ya betul. Oke, jadi dia memainkan nilai kuantitas. Nah, kalau produksi Cina kan massal, kuantitasnya banyak. Nah, tersedia di berbagai pasar-pasar elektronik seperti di gerai handphone, lalu toko handphone milik pribadi. Nah, sehingga harganya bisa bersaing. Nah, sehingga bisa dimaknai terhadap nilai efisiensi dalam produksi. Nah, itu ya. Oke, lanjutkan. Silakan.
banyak dicari dibandingkan dengan harga terus juga dibandingkan dengan harganya dari kompetensi dari fotografi atau dari jiwa. Nah, jadi dengan mempertimbangkan semua faktor-faktor yang tadi dijelaskan, terus itu bisa menentukan harga yang sesuai untuk menarik minat bagi si konsumen dan juga dapat memberikan keuntungan bagi si pebisnis. Oke, saya ingin bertanya nih, kenapa misalnya harga donat? Nah, kenapa pada saat harga donat Jeko itu jauh lebih mahal? Misalnya donat standar pakai gula tuh yang gula salju. Nah, itu paling murah itu 35.000 atau 40.000. Itu donat standar. Padahal kalau dijual di warung-warung paling donat standar 5.000 atau 6.000 sudah dapat. Nah, bagaimana kok bisa penetapan harganya lebih tinggi? Nah, apa dasarnya? Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan, kira-kira nih dalam penetapan harga berdasarkan dari ketetapan atau keputusan kebijakan, nah perlu nggak mempertimbangkan faktor lingkungan pemasaran eksternal? Nah, ya silahkan. Ya, yang brand kayak Jeko. Iya, betul. Ya, misalnya donat yang standar yang pakai gula pasir tuh. Ya, betul. Oke, betul. Oke, betul. Ya, Terus yang ketiga ya karena mereka memposisikan brand mereka itu di benak konsumen sebagai donat-donat yang nggak akan kalah dari jalan. betul. Sama terakhir jangan lupa Jeko memberikan nilai tambah terhadap nilai donat. Berupa apa? Pada saat kalian menunggu donat itu diantarkan, kan ada pertunjukan tuh di depannya ada mesin-mesin donat, bagaimana cara mereka sih mengolah donatnya dipertontonkan supaya apa? Menimbulkan daya tarik kepada konsumen. Nah, ini nilai tambah inilah yang memberikan harga penetapan harga yang jauh lebih tinggi. Seperti Jeko kan mesin-mesin apa tuh donatnya kan diperlihatkan kepada konsumen, gini loh cara buatnya dengan donat yang modern. Nah, ini dia. Nah, sehingga penetapan harganya akan jauh lebih tinggi karena memberikan nilai tambah. Nah, seperti apa? Mempertunjukkan bagaimana proses pembuatan donat secara modern. Oke, lanjut. Betul. Satu lagi belum. Kenapa dalam hal penetapan harga kebijakan perusahaan perlu mempertimbangkan faktor lingkungan pemasaran atau lingkungan bisnis secara eksternal? Iya, misalnya melihat permintaan, penawaran, atau inflasi, daya beli dari suatu masyarakat, lalu pendapatan dari suatu masyarakat, pertumbuhan ekonomi baik dalam sektor industri maupun jasa. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Kenapa nih? Hmm. Pemain baru di dalam situ, jadi mereka bisa nentuin harga. Terus kedua juga permintaan sama penawaran, apalagi kalau misalnya sekarang kan di ekonomi saat ini pak permintaan itu semakin menurun kan. Jadi kalau mereka angkat harga tinggi, malah ambil barang mereka itu tidak laku, jadi mereka Betul. tetap menyesuaikan lagi. Terus mungkin mereka harus kurangi dari biaya produksi atau bahan-bahannya juga harus diubah lagi. Terus yang ketiga, seperti tadi bapak bilang kayak dari situasi di tempat yang berbeda, misalnya akses nih pak mau ke tempat A sama ke tempat B, terus pabriknya tuh di tengah-tengah. Nah pas mau ke B itu akses jalannya lebih susah dibandingkan mau ke A, jadi kan pasti otomatis harga barang yang dijual oleh produk B itu lebih mahal dibandingkan produk A tadi.
Oke, betul sekali. Saya tambahkan sedikit. Nah, karena faktor lingkungan eksternal pemasaran ini bisa memberikan pengaruh terhadap nilai ekonomi, nah, maupun terhadap penetapan harga, terhadap pendapatan yang diperoleh, sehingga perlu untuk mempertimbangkan agar perusahaan dapat meraih pemasukan. Contohnya misalnya, ada orang yang bilang bahwa walaupun terjadi perlambatan ekonomi, tapi mal-mal tetap ramai kok dikunjungi oleh konsumen. Tapi ingat, mereka datang cuma untuk rekreasi doang, sehingga timbul istilah baru rojali. Apa tuh? Rombongan jarang beli, datang ke mall cuma rombongan tanya-tanya saja, lalu apalagi rombongan cuma ngadem doang. Nah, timbul istilah baru. Nah, sehingga ini menyebabkan apa? Nah, menyebabkan perekonomian menjadi stuck. Nah, oleh sebab itu perlu untuk memperhatikan nilai dari faktor lingkungan eksternal, sehingga penetapan harga itu harus efektif supaya bisa tetap mendapatkan nilai pemasukan dari komoditas terhadap produk yang dihasilkan berupa penetapan harga. Ya, sudah betul. Oke, lanjut. Dalam satu lini produk. Nah, contohnya kayak di pameran diskon yang biasanya itu pakai menjual produk murah dan juga produk premium dalam kategori yang sama. Nah, contohnya kayak Toyota Camry dan juga Lexus, ini dimana sebenarnya ini bentuk mobilnya itu mirip, tapi Lexus itu dijual jauh lebih mahal karena punya image yang lebih mewah dan juga ditargetkan untuk segmen pasar yang Lexus. Nah, jadi harga produk itu sebenarnya bukan cuma dipengaruhi dari biaya produksi aja, tapi juga dari dipengaruhi dari image produk, itu juga dari segmen pasar dan juga dari persaingannya. Oke, sebentar. Nah, kenapa pemain baru itu seperti dalam industri otomotif tahu mobil BYD? Nah, padahal kan BYD, BYD, nah itu kan masih pemain baru nih. Nah, tapi kenapa pemain baru itu harganya jauh lebih tinggi dibandingkan pemain lama pada industri otomotif seperti pada Toyota, nah, dan lain sebagainya. Nah, kenapa nih? Dalam penetapan harga kayak mobil BYD, BYD. Oke. Nah, lebih canggih buktinya apa? Dia ada hybrid. Nah, hybrid itu apa? BYD bisa menggunakan tenaga listrik serta perpaduan dengan menggunakan bahan bakar minyak atau BBM. Nah, sehingga harganya jauh lebih tinggi karena belum ada teknologi yang menandinginya. Nah, ini dia. Walaupun dia masih ke dalam kategori pemain baru. Oke, lanjut. Dalam pricing management, pesan itu lebih fokus pada keuntungan dibandingkan sekadar kayak yang penting dijual. Nah, selain itu harga juga harus sesuai dengan value atau juga nilai yang dirasakan oleh si konsumen. Nah, lalu ada price segmentation di mana itu perusahaan memberikan harga berbeda untuk segmen pasar yang juga lebih berbeda. Nah, contohnya kayak tiket pesawat yang biasanya harganya itu bisa berbeda walaupun tujuan dan kursinya itu sama, tapi tergantung waktu pembelian dan juga fasilitas yang dipilih. Nah, sebentar, coba balik. Nah, saya tertarik pada tiket pesawat. Nah, kenapa harga tiket pesawat itu berbeda-beda? Padahal yang ditawarkan kan sama, yaitu mengantarkan penumpang dari suatu lokasi ke tempat tujuan. Nah, kenapa penetapan harganya berbeda? Contoh, Lion Air. Nah, lebih murah dibandingkan Garuda Indonesia. Nah, kenapa nih? Misalnya contoh Lion Air. Saya ambil contoh yang ekstrim, dibandingkan Garuda Indonesia, harganya jauh.
Nah, kenapa? Dalam penetapan harga. Terus juga satu lagi, kenapa dalam hal transportasi antara kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas eksklusif, nah itu berbeda. Apa yang mendasari? Sama-sama naik pesawat kok, duduk, kalau kecelakaan juga sama. Nggak ada yang kelas eksklusif kalau pesawatnya mohon maaf jatuh langsung selamat, enggak, tetap aja risiko kecelakaannya kan sama. Nah, mau kelas premium kek, mau kelas eksklusif kek, mau kelas bisnis kek, mau kelas ekonomi, risiko kecelakaannya sama. Nah, tapi kenapa dalam penetapan harga berbeda? Iya, silakan. Boleh. Sama mungkin kalau buat tadi kenapa ada pesawat beda. Hmm. Kalau saya kan sering misalnya kita ke tiket.com gitu kan. Ya. Terus kalau misalnya kita buka lagi hari Sabtu Minggu itu harganya pasti lebih mahal. Sedangkan pas kita buka di malam kayak hari kerja, harganya lebih rendah. Nah itu tuh karena algoritmanya pas semakin banyak orang cari permintaan kan tinggi. Oke, betul. Untuk tiket pesawat harganya dinaikin. Oke. Oke. Oke, berarti berdasarkan nilai permintaan dan penawaran ya. Oke. Oke, ya, betul. 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 Ya, dari sisi betul sekali. Karena tingkat kualitas pelayanan yang ditawarkan berbeda-beda sehingga penetapan harganya juga berbeda terhadap nilai kepuasan konsumen yang akan diberikan. Betul. Ya, lanjut silakan. Oke, yang ingin saya tanyakan, nah tadi ada tentang produk life cycle. Produk life cycle itu kan produk yang dihasilkan oleh produsen, manufacturing atau perusahaan dalam menghasilkan suatu produk dengan melihat bagaimana perkembangan terhadap siklus produk. Nah, dengan melihat suatu reaksi, respon daripada pasar terhadap target marketnya kan. Nah, pertanyaannya bagaimana contoh terhadap PLC yang memberikan pengaruh terhadap strategi harga. Produk life cycle dimulai kan udah pernah belajar tuh manajemen pemasaran udah dapat belum? Pemasaran dasar. Udah, masih ingat gak? Dimulai dari apa tuh? Introduction ya, growth, maturity sampai decline. Dan terakhir kalau decline itu dibiarkan, maka produknya mengalami kematian, death. Oke, silakan.
Oke. masyarakat tempat, kamu menyesuaikan apa sih yang kamu mau yang lebih premium pakai kaca, atau yang lebih bisa dibawa kemana-mana aja pakai Kotak ya. Kemudian setelah itu mereka masuk ke mantul ini, di mana mereka tuh udah bisa memegang pangsa pasar mereka sendiri dengan besar itu kan. Dan kayak makanya iklannya muncul kan banyak banget, kayak makannya apa, minumnya Ya. karena mereka udah bisa punya customer yang loyal, terus juga mereka punya peluang pasar yang besar, mereka udah dikenal sama masyarakat. Nah kedua itu adalah fase decline. Nah untuk saat ini Teh Susu belum masuk ke fase decline ya, karena mereka masih bisa menjaga harganya, mereka juga punya diversifikasi produk yang banyak, jadi customer tuh selalu terpenuhi lah keinginan mereka, terus mereka Betul. juga jadinya loyal sama yang memberikan. Tapi kalau misalnya suatu saat itu motor itu kalah di pasaran dengan saing baru yang mungkin lebih menawarkan kualitas, harga dan lain-lain, saat penurunan itu Susu akhirnya harus bersaing juga, apakah dia harus menurunkan harga atau dia harus menambahkan produk baru atau mungkin bekerjasama sama dengan brand-brand tertentu. Oke, ya sudah betul. Kurang sedikit. Nah, untuk mencegah teh botol sosro agar tidak mengalami decline, apa yang dilakukan? Nah, ada yang mau ngasih pendapat? Kira-kira nih? Nah, teh botol sosro kan dia first mover, pertama kali pasar di Indonesia minuman teh. Nah, supaya dia tidak mengalami decline, apa nih kira-kira? Oh betul, inovasinya apa? Mengembangkan produk teh sekarang ada bentuk fruity. Nah, itulah salah satu bentuk inovasi yang dilakukan teh botol sosro. Akhirnya jangan sampai ini mengalami penurunan terhadap produk. Nah, supaya produknya bisa terus mengalami kenaikan, berarti dia harus inovasi seperti sekarang ada fruity. Ya betul. Oke, lanjut. Oh, habis. Nah, oke. Kalau gitu, jangan diskusi-diskusi. Nah, kesimpulannya ini pakai. Nah, ini kesimpulannya. Ini kesimpulannya. Jadi ya betul. Berarti apa ini? Ya, masih tempat, masih terus lalu yang lupa kita berdasarkan nilai positioningnya dia ditempatkan di mana masalah itu oke. Nah, kesimpulannya mencoba menjadi eksklusif dan oke, kalau berdasarkan lokasi sudah lokasi. Oke, misalnya ada tempat wisata, misalnya ada mineral bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Nah, ya, coba nih bulan ketiga.
secara sehat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam adanya tindak pidana ataupun penipuan ataupun manipulatif terhadap nilai penetapan harga. Nah, lalu lagi, nah itu tuh udah saya bantu satu poin. Nah, kenapa faktor legalitas diperlukan? Untuk penciptaan persaingan yang sehat, apalagi dua, nah bukan, yang kedua, kalau aturan nah, namanya legal pasti peraturan hukum berarti untuk menjaga nilai sebuah nilai iklim terhadap usaha dalam menghasilkan produk yang tepat, dalam menjaga permintaan dan penawaran, sehingga tindakan-tindakan kejahatan berupa misalnya spekulasi dalam hal harga, dalam permintaan dan penawaran bisa dihindari. Nah, karena adanya tahapan hukum yang harus dijalankan dalam penetapan harga. Nah, lalu apa lagi? Oke, untuk melindungi konsumen agar nantinya produsen, perusahaan atau manufacturing tidak semena-mena dalam penetapan harga, tetapi penetapan harga didasarkan nilai yang wajar, pertimbangan terhadap proses produksi, dari manfaat, teknologi, nilai persaingan dan lain sebagainya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lalu lagi faktor legal yang diperlukan kira-kira faktor legal. Tadi untuk melindungi konsumen agar konsumen terlindungi dalam penetapan harga secara wajar, pantas, yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu lagi poin keempat, nah tujuannya untuk melindungi daripada perusahaan agar nilai persaingan tetap bisa dijaga dengan baik, sehingga iklim daripada bisnis bisa tetap ditingkatkan dengan penetapan harga yang ditetapkan secara pantas berdasarkan dari segmen pasar untuk memperoleh tingkat pendapatan. Nah, oleh sebab itu diperlukan adanya ketentuan dan aturan dalam penetapan harga berdasarkan nilai legalitas. Seperti apa? Misalnya kalau di Indonesia seperti apa sih adanya YLKI, apa tuh YLKI? Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia. Oke, terakhir pamungkas nih. Nah, kasih belajar Pak terakhir. Oke, produk itu dari apa? Dari brand, nilai brand equity. Seberapa besar sih nilai brand yang sudah dibangun oleh perusahaan sehingga itu bisa